Informasinya masih soal kasus korupsi, penyidik KPK menyita 3 unit mobil mewah milik tersangka kasus dugaan. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita mobil mewah. Ketiga mobil mewah ini disita dari tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi Rafael Alun Trisambodo mewah dan sepeda motor. Yang terbaru, 8 mobil yang mantan KPK dini hari saat melakukan penggeledahan 18 mobil kita terparkir di halaman belakang gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. menggeledah 111 juta rupiah di Kementan untuk keperluan aksesori mobil. Korupsi merupakan fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang sangat kompleks. Hal itu pun tak hanya dirasakan di Indonesia, tapi juga di semua negara yang turut merasakan pengaruhnya. Pasalnya, korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara serta merugikan banyak pihak. Bahkan pada setiap tahunnya, masyarakat di seluruh dunia pun turut memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia pada 9 Desember di setiap tahunnya. Hal ini sebagai upaya untuk dapat terus menyerukan serta mengingatkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi. Meski pada faktanya di Indonesia sendiri, praktik korupsi masih terus melaju tanpa henti. Sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Apalagi dengan diberikannya amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Tapi ada satu yang harus diketahui. Selain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, rupanya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi juga turut bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset hasil sitaan dari sebuah kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya seperti deretan mobil-mobil mewah yang berada di rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan atau rupbasan yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Rupbasan KPK ini sejatinya difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan barang bukti, barang hasil sitaan, dan juga barang rampasan kasus korupsi. Mulai dari dokumen, perhiasan, luxury goods, hingga mobil dan sepeda motor. Melalui gedung yang berdiri di atas lahan seluas 7.831 meter persegi itu juga, Lembaga Anti Rasuah Indonesia KPK memiliki wewenang untuk merawat, mengelola, serta melelang barang sitaan. Biasanya penyitaan aset dilakukan oleh penyidik dengan mengambil alih dan menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak dari tangan pelaku korupsi. Dan barang-barang sitaan tersebut akan disimpan di gedung yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti mesin cuci mobil otomatis, hingga lift kendaraan berkapasitas 4 ton ini, sebelum pada akhirnya dilakukan pelelangan terhadap barang-barang tersebut. Jadi memang di Rupbasan KPK dalam melakukan perawatan kita berupaya semaksimal mungkin. Karena pada alamiahnya nilai barang bergerak khususnya mobil ini kan setiap tahun akan mengalami namanya depresiasi harga. Bagaimana barang-barang yang masuk ke sini kita akan lakukan pencucian secara otomatis dan itu dilakukan secara berkala. Jadi tidak hanya sekali cuci udah selesai, enggak. Kita juga melakukan secara berkala, paling tidak seminggu sekali dilakukan pencucian. Tim redaksi otomotif kompas.com pun mendapat kesempatan langsung untuk berkunjung dan melihat isi dari gedung yang mampu menampung 216 slot parkir kendaraan roda 4 dengan parkir mekanik, serta 120 slot parkir kendaraan roda 2, dan 12 slot parkir bus atau truk. Layaknya showroom, tim kami pun cukup terkesima saat diajak berkeliling gedung, yang sangat modern dan terdiri dari beberapa lantai. Kendaraan-kendaraan yang dititipkan pun beragam,
Terdapat pula mobil dan motor mewah dari berbagai produsen otomotif di dalamnya. Jejeran mobil-mobil dan motor mewah itu pun tampak terparkir rapi. Dimulai dari lantai dasar, ada bagian semi outdoor yang dipergunakan sebagai tempat parkir untuk beberapa mobil sitaan yang sedang dirawat. Fasilitasnya pun tak main-main, terlihat mesin cuci mobil otomatis tanpa sentuh, di mana pihak pemeliharaan pun tinggal memarkir mobil dan kemudian mesin akan otomatis mencuci mobil hingga bersih dengan sendirinya. Tak cuma itu, fasilitas keamanan di gedung ini juga sudah dilengkapi dengan pintu yang menggunakan sistem elektromagnetik dan movable wave, CCTV 24 jam, kemudian pintu dengan electromagnetic clock dan card reader, serta intelligent key. Pada lantai 2 terdapat tempat khusus untuk sepeda dan motor sitaan kasus korupsi. Motornya pun beraneka ragam, meski pada mayoritasnya motor-motor tersebut merupakan deretan motor mahal. Mulai dari Vespa 946, Christian Dior, 946 Red Edition, Vespa Batik, dan lainnya. Terlihat pula banyak Harley Davidson sitaan mulai dari tahun muda sampai Harley klasik. Kemudian beberapa motor sport yang cukup jarang terlihat di jalan, salah satunya Husqvarna Fitpillen 701. Beralih ke lantai di atasnya, di mana menjadi tempat penyimpanan beragam mobil sitaan, layaknya showroom mobil mewah pada umumnya. Bahkan beberapa di antaranya masuk kategori yang cukup langka. Mobil merek Eropa dan Jepang kelas atas banyak dijumpai di sini, seperti Mercedes-Benz, Lexus, serta beberapa unit McLaren, Tesla, dan Toyota Land Cruiser 300. Hingga mobil yang paling mahal yang saat ini menjadi barang sitaan ialah Mercedes-Benz G63 Brabus, di mana harganya ditaksir mencapai lebih dari 11 miliar rupiah. Menariknya, tempat untuk menaruh unit mobil sitaan ini pun juga telah menggunakan tempat parkir hidrolik atau bertingkat. Tempat parkir bertingkat ini bisa disebut menjadi suguhan menarik di tempat parkir negara. Hal itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi atau Labuksi, Mungki Hadi Pratikto, yang menyebut bahwa rubasan KPK dibangun dengan harapan menjadi standar bagi tempat penyimpanan serupa untuk seluruh aparat penegak hukum atau APH. Selain itu, menurut Mungki, bahwasannya desain gedung ini terinspirasi dari Vancouver Police Department di Kanada. Sementara untuk sistemnya diadopsi dari US Marshal Service yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pasalnya, menurut pria yang memiliki latar belakang seorang jaksa itu menuturkan bahwa gedung penyimpanan barang sitaan yang memadai sangat dibutuhkan guna dapat mengoptimalisasi pemberantasan korupsi itu sendiri. Mengingat sebelum adanya gedung yang memadai ini, kerap kali penempatan barang dirasa kurang maksimal. Bahkan tak jarang, lapangan terbuka pun dipaksa menjadi tempat untuk menyimpan barang sitaan. Memang kami mencoba membangun suatu sistem yang sangat secure ya, karena barang yang kita simpan di sini bukan barang sembarangan. Berharga baik untuk penanganan perkara maupun berharga untuk aset recovery. Kita menggunakan sistem ini bertingkat atau hidrolik karena untuk mengantisipasi ruangan yang terbatas sehingga bisa memuat lebih banyak. Selain bertanggung jawab dalam menjaga nilai jual terhadap barang yang disita, melalui tempat ini juga KPK turut serta untuk terus mengoptimalkan aset recovery tindak pidana korupsi dalam menjaga kualitas dan nilai lelangnya. Tentunya dengan dukungan fasilitas yang memadai, melalui fungsi rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan yang KPK miliki sejak tahun 2022 lalu ini, nantinya setelah proses penindakan selesai, barulah aset-aset tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL untuk dilelang secara umum.
Setelah dilelang, seluruh hasil dari barang-barang sitaan atau rampasan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Bedanya kalau barang sitaan itu adalah barang yang prosesnya masih sitaan, masih dalam proses hukum, belum berkekuatan hukum tetap. Misalnya masih tahap penyidikan, masih tahap penuntutan, maupun masih tahap persidangan. Kalau yang barang rampasan itu barang yang memang statusnya sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya sudah boleh dilakukan penjualan melalui lelang. Meski beragam sorotan publik terhadap KPK terus terjadi hingga kini, namun publik masih menaruh harapan besar terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Diharapkan KPK terus dapat menegakkan keadilan dalam menghadapi masalah korupsi yang begitu meluas, guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan terbebasnya Indonesia dari korupsi.